warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wilana Semela dari Teknik Pertanian 2024 dengan NPM 2414071066. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak diesel dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Langsung aja ke pengertiannya, itu motor bakar 4 tak bensin yaitu mesin yang menghasilkan tenaga dari pembakaran campuran udara dan bensin melalui 4 langkah kerja piston, hisap, kompresi, usaha, dan buang. Oke, jadi sebentar. Cara kerjanya itu ada 4 langkah ya, seperti namanya 4 tak, yaitu 4 langkah. Dalam proses pembakaran itu, langkah hisap, katup masuk terbuka, piston terbuka, katup masuk terbuka, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, campuran udara dan bensin masuk ke ruang bakar melalui karburator dan injektor. Yang kedua itu langkah kompresi, yaitu katupnya tertutup, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, campuran udara bensin dikompresi agar tekanannya tinggi, siap untuk dibakar. Langkah usaha, selanjutnya itu langkah usaha. Langkah usaha itu saat piston hampir sampai di titik mati atas, busi membersihkan api, kan, habis itu membakar campuran udara bensin. Tekanan hasil pembakaran mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga. Langkah buang itu katup buang terbuka, piston naik dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk membuang gas sisa pembakaran keluar melalui knalpot. Jadi motor 4 tak bensin ini punya 4 langkah kerja utama. Pertama, hisap, yaitu udara dan bensin masuk ke silinder. Kedua itu langkah kompresi, di mana kompresinya itu diletakkan biar pembakarannya maksimal. Yang ketiga itu saat pembakaran terjadi, piston terdorong ke bawah dan menghasilkan tenaga. Dan yang terakhir itu langkah buang, buat ngeluarin gas sisa pembakaran lewat knalpot. Selanjutnya itu komponen utama. Komponen utama motor 4 tak bensin itu terdiri dari bagian-bagian penting yang kayak silinder, tempat kerja piston yang gerak naik turun, katup buat ngatur udara, dan gas buang buat nyalain pembakaran, poros engkol buat ubah gerak jadi putaran, sama camshaft yang ngatur buka tutup katup. Semua komponen ini kerja bareng biar mesin bisa ngasilin tenaga secara efisien. Nah, motor bakar 4 tak ini punya keunggulan utama di efisiennya dan kebersihan pembakaran. Makanya lebih irit dan ramah lingkungan. Tapi kekurangannya itu tenaga yang dihasilkan lebih kecil dan mesin lebih rumit, jadi biaya perawatannya cenderung lebih mahal. Nah, contoh kendaraan motor bakar 4 tak bensin itu seperti motor yang di samping yang saya taruh di pikir saya, yaitu motor 4 tak itu jenis kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran yang dalam sekali siklusnya pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Selain terdapat pada motor, mesin 4 tak juga bisa ditemukan pada kapal, alat berat, mobil, truk, ataupun pesawat. Nah, ini itu ada contoh perhitungan ya. Nah, dari rumus ini tuh jadi tahu pakai buat ngitung total volume ruang yang dilewati piston selama 1 langkah kerja. Jadi intinya semakin besar diameter silinder sama langkah pistonnya, maka makin besar juga nih volume mesin atau sisinya.
Misalnya kayak contoh di yang udah aku taruh di PPT, yaitu hasilnya itu 1230 cc. Artinya itu mesin itu kapasitasnya 1,23 liter, itu berpengaruh sama tenaga mesin juga. Lanjut ke pengertian dari 4 tak diesel. Jadi 4 tak diesel itu mesin yang menggunakan bahan bakar solar dan menghasilkan tenaga melalui 4 langkah kerja piston, kompresi, pertama itu ada hisap juga, kompresi, usaha dan buang. Dengan pembakaran terjadi karena tekanan tinggi tanpa busi. Oke, cara kerjanya. Sebentar. Jadi kalau di motor bensin itu butuh busi kan, buat nyalain campuran udara. Masih ke pengertian tadi ya. Di motor diesel itu nggak perlu busi, dia mengandalkan tenaga tinggi waktu langkah kompresi yang bikin udara panas. Terus bahan bakar solar disemprotkan dan langsung terbakar. Karena itu mesin diesel terkenal kuat dan efisien buat kendaraan berat kayak truk atau alat pertanian. Habis itu ada komponen dari motor bakar 4 tak. Nah, komponen motor bakar 4 tak itu motor 4 tak diesel ini mirip dengan sama motor bensin, tapi ada tambahan penting kayak pompa injeksi dan injektor. Pompa injeksinya ngatur jumlah solar yang dikirim, sedangkan injektor itu menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Jadi walau nggak ada busi, pembakarannya tetap maksimal karena tekanan dan semprotan bahan bakarnya tepat. Oke, kelebihan dan kekurangannya ya, saya menampilkan 5, yaitu pertama kelebihannya torsi besar. Terus yang kedua itu lebih irit bahan bakar. Karena efisiensi pembakarannya itu tinggi. Nah, terus kalau yang ketiga itu tidak memerlukan busi. Nah, karena pembakaran terjadi akibat tekanan tinggi, jadi nggak perlu busi. Yang keempat tuh daya tahan mesinnya itu kuat dan umur pakainya itu lama. Yang kelima tuh lebih hemat perawatannya. Nah, lalu kekurangannya itu yang pertama ada suara mesinnya lebih keras dan bising kalau motor 4 tak diesel nih. Nah, terus yang kedua tuh kekurangannya getaran mesin tersebut tuh lebih besar. Nah, terus yang ketiga biaya awal haya mesin lebih mahal. Yang keempat bobot mesin lebih berat. Terus yang kelima itu emisi gas buang asap hitam cenderung lebih tinggi jika pembakaran tidak sempurna. Tuh, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, contoh kendaraannya nih, di sini saya memberikan contoh itu bus ya, karena motor bakar 4 tak diesel ini kan banyak dipakai di kendaraan yang butuh tenaga besar kan, kayak truk, bus. Nah, saya memilih bus dan alat berat itu ya membutuhkan tenaga besar. Di bidang pertanian juga sering banget dipakai misalnya di traktor dan pompa air diesel karena tenaganya kuat, efisien, dan tahan kerja lama di lapangan. Oke, selanjutnya itu kita ada contoh soal perhitungan. Nah, rumusnya ini buat ngira-ngira tekanan maksimum di akhir langkah kompresi mesin diesel. Kan terkenal punya rasio kompresi yang tinggi ya, bisa sampai 18:1 atau lebih lah. Nah, dari rumus ini kelihatan kalau makin tinggi kompresinya makin besar juga tekanannya. Contohnya ini di sini tekanannya bisa sampai 105 bar. Jadi itu kenapa mesin diesel bisa nyala tanpa busi, karena udaranya udah super panas dan tekanannya juga tinggi. Oke, PPT saya cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf saya penjelasan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbakar dan traktor pertanian. Oke, langsung aja ke pengertiannya.
Oke, motor bakar dua tak bensin itu adalah mesin yang menghasilkan tenaga dari pembakaran campuran udara dan bensin dalam dua langkah kerja piston, naik dan turun atau satu putaran poros engkol. Jadi, motor dua tak bensin ini bisa dibilang lebih cepat menghasilkan tenaga dibanding motor 4 tak. Karena satu siklus pembakarannya selesai cuma dalam dua langkah piston aja. Tapi karena proses hisap dan buangnya terjadi hampir bersamaan, efisiensinya itu lebih rendah dan pembakarannya kurang sempurna. Makanya asapnya tuh cenderung lebih banyak. Oke, selanjutnya itu cara kerja. Yang pertama itu hisap dan kompresi. Langkah pertamanya itu saat piston naik dari TM titik mati di bawah ke titik mati atas, ruang bakar di atas piston melakukan kompresi terhadap campuran udara bensin yang sudah masuk ke sebelumnya. Pada saat bersamaan, ruang di bawah piston menciptakan tekanan negatif sehingga campuran baru udara bensin masuk dari karburator ke dalam bak engkol crankcase. Habis itu langkah keduanya itu kan usaha dan buang tuh. Saat piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah akibat pembakaran campuran di ruang bakar, tekanan di ruang engkol meningkat dan mendorong campuran baru naik ke ruang bakar melalui saluran bilas. Bersamaan dengan itu, gas sisa pembakaran terdorong keluar melalui lubang buang. Kalau di motor 4 tak butuh 4 langkah buat satu siklus, motor 2 tak cuma butuh 2 langkah aja. Dan waktu piston naik itu campuran udara sama bensinnya dikompresi dan saat turun terjadi pembakaran yang mendorong piston serta ngeluarin gas buat sekaligus karena itu tenaganya lebih besar dalam waktu singkat, tapi konsumsi bensinnya juga lebih boros dan asapnya lebih banyak. Terus kita membahas tentang komponen. Oke, komponen dari motor bakar 2 tak ini ada silinder dan piston, crankcase dan poros, engkol, katup, rib, lubang bilas dan buang, karburator dan busi. Jadi komponen utama motor 2 tak itu mirip sama motor 4 tak, cuma lebih sederhana. Di sini nggak ada katup masuk dan buang kayak 4 tak, tapi diganti sama lubang bilas dan lubang buang. Campuran udara dan bensin masuk ke lewat karburator ke crankcase, terus diteruskan ke ruang bakar. Karena komponennya lebih sedikit, motor 2 tak lebih ringan dan perawatannya gampang. Selanjutnya itu kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama itu ada tenaga lebih besar karena setiap satu putaran poros engkol menghasilkan satu langkah usaha. Terus yang kedua itu konstruksi mesin sederhana dan jumlah komponen lebih sedikit. Bobot mesin ringan, cocok untuk kendaraan kecil dan portable. Yang keempat itu putaran mesin tinggi sehingga akselerasi cepat. Yang kelima itu perawatan mudah dan murah karena sistemnya tidak serumit motor 4 tak. Kekurangannya itu ada boros ya, karena boros bahan bakar, emisi gas buangnya tinggi, pelumasan juga kurang efisien, umur mesinnya lebih pendek dari 4 tak, tidak ramah lingkungan juga akibat pembakaran yang kurang sempurna. Jadi motor 2 tak itu motor 2 tak bensin itu nggak unggul di tenaga dan akselerasi, makanya dulu sering dipakai di motor sport dan alat ringan. Tapi kelemahannya itu pembakarannya kurang sempurna, jadi boros bensin, cepat panas dan mengeluarkan banyak asap. Sekarang penggunaannya mulai dikurangi karena alasan efisiensi dan lingkungan. Terus contoh kendaraannya, nah biasanya itu ada di motor RX King. Motor bakar 2 tak tuh banyak dipakai di motor lama gitu, seperti RX King atau Ninja 150. Juga di area pertanian dan peralatan ringan karena mesinnya ringan tapi bertenaganya besar. Terus ini contoh perhitungannya dan ini langkah perhitungan. Terus ini tuh
Nah, jadi di sini tuh punya satu perhitungan dasar motor bakar dua tak bensin. Nah, pertama itu kita hitung volume nah volume silinder kan VS. Nah, pakai rumusnya itu yang seperti ini. Terus dipakai buat seberapa tahu besar kapasitas ruang bakar mesin. Dari hasil perhitungannya kita dapat 94,2 cm3 atau biasa disebut 94 cc. Artinya mesin ini tergolong kecil, cocok buat motor 2 tak yang ringan. Nah, selanjutnya itu dihitung kan apa kecepatan rata-rata piston CP-nya. Rumusnya itu 2 kali L kali N dibagi 60. Nah, angka 2 di sini tuh karena dalam satu putaran piston bergerak 2 kali. Naik dan turun langkah piston L dikali dengan putaran mesin per detik N per 60 buat tahu berapa meter per detik piston itu bergerak. Hasilnya sekitar 9,6 meter per detik. Nah, dari sini tuh bisa dipahami bahwa makin besar langkah torak atau makin tinggi putaran mesin, maka kecepatan piston juga makin besar. Tapi kalau kecepatan piston terlalu tinggi, bisa bikin aus atau panas berlebih pada mesin. Jadi rumus ini penting buat tahu batas aman kerja mesin. Ya, segitu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wilari Sanela dari TC Angkatan 2024 dengan NPM 2414071066. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyaluran bahan bakar dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Yang pertama itu pengertian dari penyaluran bahan bakar itu yaitu sistem yang menyalurkan dan mengatur suplai bahan bakar dari tangki ke ruang bakar agar pembakaran efisien. Jadi sistem penyaluran bahan bakar itu berfungsi buat ngirim bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin, tapi nggak cuma sekedar nyalurin. Sistem ini juga ngatur jumlah bahan bakar dan tekanannya biar pembakaran di mesin jadi maksimal. Kalau campuran udah sama dan bahan bakar nggak pas, tanpa tenaga mesin bisa turun dan bahan bakar boros. Selanjutnya itu ada fungsi dari sistem penyaluran itu. Nah, fungsinya itu yang pertama ada menyalurkan beban lagi, maaf saya tipu menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar. Dan yang kedua itu mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar. Dan yang ketiga itu mencampur bahan bakar dengan udara secara ideal. Dan yang keempat itu menjamin pembakaran efisien dan tenaga mesin optimal. Ya, fungsi utama sistem penyaluran bahan bakar itu ya buat nyuplai bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin. Selain itu sistem ini juga mengatur seberapa banyak bahan bakar yang masuk. Nah, tekanannya dan campurannya juga sama udara. Kalau semua udah pas, pembakaran jadi efisien, tenaga mesin keluar secara maksimal dan emisi gas buangnya juga lebih bersih. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sistem karburator ya. Sistem penyaluran bahan bakar yang mencampur bensin dan udara menggunakan karburator sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, kalau sistem bensin karburator itu termasuk sistem penyaluran bahan bakar konvensional. Di sistem ini tuh campuran udara sama bensin dibentuk di dalam karburator.
Jadi sebelum masuk ke ruang bakar, bensin udah dicampur dulu sama udara dengan perbandingan tertentu. Kelebihannya itu sistem ini sederhana dan mudah dirawat, tapi kelemahannya itu campuran bahan bakar itu kadang kurang akurat dibanding sistem injeksi. Nah, cara kerjanya itu Jadi cara kerja karburator itu berdasarkan efek hisap. Waktu piston bergerak turun, udara masuk lewat filter dan melewati bagian sempit karburator yang namanya venturi. Di situ tekanan udara turun, akhirnya bensin kehisap keluar dari nozzle. Nah, bensin yang keluar itu langsung bercampur sama udara, terus campuran itu dikirim ke ruang bakar buat proses pembakaran. Jadi sistemnya masih mekanis dan nggak diatur sensor seperti injeksi itu. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai komponen utama. Komponen utamanya itu ada tangki bahan bakar, pompa bensin, saringan bensin, karburator, saluran bahan bakar, dan juga intake manifold. Nah, komponen utama pada sistem bensin di karburator itu ada beberapa bagian penting. Yang pertama itu bahan bakar disimpan di tangki, terus dipompa oleh pompa bensin menuju karburator. Sebelum masuk karburator, bensin disaring dulu lewat saringan biar kotoran itu nggak ikut masuk. Di dalam karburator itu, bensin itu dicampur sama udara. Lalu campurannya disalurkan lewat intake manifold ke ruang bakar mesin. Jadi semua komponen ini saling terhubung buat memastikan bahan bakar sampai ke mesin dengan baik. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar. Dan yang kedua itu mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar. Yang ketiga itu mencampur bahan bakar dengan udara secara ideal. Yang terakhir itu menjamin pembakaran efisien dan tenaga mesin optimal. Selanjutnya kekurangannya itu yang pertama campuran udara bahan bakar kurang akurat. Dan yang kedua itu konsumsi bahan bakar lebih boros. Dan yang ketiga itu emisi gas buang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu performa mesin bisa berubah tergantung kondisi cuaca. Lanjut ke sistem bensin injeksi ya, karena sistem penyaluran bahan bakar itu bakal modern yang menyemprotkan bensin langsung ke saluran masuk atau ruang bakar menggunakan injektor dan dikontrol oleh ECU (Electronic Control Unit). Kalau sistem bensin injeksi itu bisa dibilang versi modern dari karburator. Bedanya di sistem ini bensin nggak lagi dihisap secara mekanis, tapi disemprot langsung lewat injektor. Jumlah bensin yang disemprot diatur sama komputer atau ECU itu jadi campuran udara dan bensin bisa jauh lebih presisi. Hasilnya pembakaran jadi lebih efisien, tenaga mesin meningkat, dan emisi gas buangnya juga lebih rendah. Nah, cara kerjanya itu di sini saya lampirkan ada 6 cara kerja. Yang pertama itu bensin dari tangki menuju selanjutnya ke langkah kedua yaitu disaring di fuel filter. Selanjutnya lagi yaitu sensor membaca kondisi mesin. Selanjutnya kemudian ECU menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya itu ada injektor menyemprotkan bensin. Nah, selanjutnya itu campuran udara bensin dibakar di ruang bakar. Jadi cara kerja sistem bensin injeksi itu udah dikontrol secara elektronik. Awalnya itu bensin dari tangki ditekan sama pompa bahan bakar dan disaring biar bersih. Nah, terus sensor di mesin kayak sensor suhu, tekanan udara, sama putaran mesin ngirim data ke ECU. Nah, dari situ ECU ngitung seberapa banyak bensin yang harus disemprot. Nah, injektor itu bakal nyemprotin bensin sesuai perintah ECU ke saluran masuk atau langsung ke ruang bakar. Jadi campurannya pas banget buat pembakaran yang efisien. Selanjutnya kita bahas tentang komponen-komponen dari bensin injeksi ini ya. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar, yang kedua itu pompa bahan bakar, yang ketiga saringan bahan bakar, selanjutnya injektor, selanjutnya sensor-sensor,
contohnya MAP, TPS, O2, suhu, dan lain-lain. Dan juga ECU, Electronic Control Unit, juga saluran bahan bakar. Komponen utama sistem bensin injeksi itu lebih modern karena udah banyak sensor dan kontrol elektroniknya. Bensin dari tangki dipompa oleh fuel pump dan disaring dulu sama fuel filter biar bersih. Lalu injektor berfungsi buat nyemprotin bahan bakar ke saluran masuk. Semua proses ini diatur sama ECU berdasarkan data dari berbagai sensor, misalnya sensor tekanan udara, posisi throttle, suhu mesin, dan sensor oksigen. Jadi semua komponen ini bekerja bareng supaya pembakaran lebih presisi dan efisien. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangannya saya menyantumkan ada 6. Yang pertama itu campuran udara bahan bakar lebih akurat, dan yang kedua itu pembakaran lebih efisien dan bertenaga, dan yang ketiga itu emisi gas buang lebih rendah, yang selanjutnya itu irit bahan bakar, dan kemudian respon mesin lebih cepat, juga dengan kelebihannya perawatan jarang dilakukan. Itu jarang rusak kan dari bensin injeksi ini. Dan juga lanjut ke kekurangannya. Yang pertama itu harga komponen dan perbaikan lebih mahal. Nah, selanjutnya sistem lebih rumit karena pakai sensor dan ECU. Dan yang selanjutnya itu perlu alat khusus untuk diagnosis kerusakan. Nah, yang terakhir sulit diperbaiki tanpa teknis ahli. Jadi kayaknya harus orang-orang tertentu gitu yang lebih paham tentang bensin injeksi ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang diesel common rail. Nah, yaitu sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel modern yang menggunakan rail, pipa tekanan tinggi untuk menyimpan bahan bakar bertekanan tinggi sebelum disemprotkan ke ruang bakar oleh injektor elektronik yang dikontrol ECU. Jadi, kalau sistem diesel common rail itu adalah teknologi modern pada mesin diesel. Di sistem ini bahan bakar dari tangki ditekan tinggi oleh pompa, terus disimpan dulu di pipa besar yang disebut common rail. Dari situ bahan bakar disemprot ke ruang bakar lewat injektor elektronik. Semua prosesnya itu dikontrol sama ECU, jadi tekanan dan waktu penyemprotan bisa diatur dengan sangat presisi. Hasilnya tenaga mesin lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan emisi gas buangnya lebih rendah. Selanjutnya itu cara kerja. Saya cantumkan cara kerja di sini ada 6. Yang pertama yaitu tekanan solar dari tangki ke common rail. Yang kedua itu ada common rail menyimpan solar. Yang ketiga itu sensor mengirim data mesin ke ECU. Selanjutnya ECU mengatur waktu dan jumlah penyemprotan bahan bakar. Dan yang kelima itu injektor elektronik menyemprotkan bahan bakar. Yang terakhir itu pembakaran terjadi dengan menghasilkan tenaga besar. Cara kerja sistem diesel common rail itu sebenarnya dikontrol elektronik. Jadi bahan bakar dari tangki ditekan tinggi sama pompa bahan bakar dan disimpan dulu di pipa utama yang disebut common rail. Nah, sensor-sensor di mesin bakal kirim data ke ECU, misalnya sensor tekanan, sensor suhu, dan kecepatan mesin. Mesin bakal kirim data ke ECU kan. Nah, misalnya tekanan, suhu, dan kecepatan mesin itu bakal dikirim ke ECU. Nah, ECU kemudian mengatur kapan dan seberapa banyak bahan bakar disemprot lewat injektor elektronik. Karena tekanan dan waktu penyemprotannya itu sangat presisi, pembakarannya jadi lebih sempurna. Tenaga mesin besar, jadi tetap irit bahan bakar dan ramah lingkungan. Selanjutnya kita bahas tentang komponen dari utamanya. Itu ada tangki bahan bakar, fuel feed pump, selanjutnya fuel filter, high pressure pompa, common rail, dan juga ada injektor elektronik, sensor tekanan, suhu, posisi, crankshaft, dan lain-lain. Dan juga ECU electronic control unit. Nah, komponen utama sistem diesel common rail itu ini agak banyak karena udah dikontrol penuh sama sistem elektronik kan. Nah,
bahan bakar itu dari tangki dihisap dulu sama pump dan disaring lewat valve filter. Lalu bahan bakar ditekan tinggi oleh high pressure pump dan disalurkan ke common rail. Dari pipa common rail ini, injektor elektronik akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai perintah ECU. Sensor-sensor ngasih data ke ECU seperti tekanan, bahan bakar, suhu mesin, dan posisi crankshaft supaya waktu dan jumlah semprotan bisa diatur dengan tepat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari common rail ini. Yang pertama itu tekanan injeksi sangat tinggi ya, dan kedua itu tekanan mesinnya besar dan efisien, dan yang ketiga itu emisi gas buang lebih rendah. Yang ketiga itu komponen dan sistem sangat kompleks. Nah, selanjutnya biaya servis dan perbaikan mahal. Yang terakhir itu butuh bahan bakar sangat bersih, karena mudah rusak kalau kotor. Jadi kelebihannya sistem diesel common rail itu banyak banget. Salah satunya itu tekanan injeksinya tinggi banget, jadi pembakarannya lebih sempurna. Efek tenaganya itu masih jadi besar, lebih irit, bahan bakar dan emisinya juga rendah. Selain itu juga karena dikontrol sama ECU, suara mesin jadi lebih halus dan stabil. Tapi kekurangannya itu sistem ini rumit dan perbaikannya tuh mahal karena terus bahan bakar harus bersih banget. Juga kalau suara kotor bisa bikin injektor cepat rusak. Makanya sistem ini cocoknya buat kendaraan modern dengan kualitas bahan bakar bagus. Selanjutnya kita ke diesel bus pump, yaitu pembahasan yang terakhir ya, sebelum nanti kan itu perhitungan, tapi ini termasuk dari yang akan mengakhiri dari penjelasan ini, yaitu diesel bus pump, yaitu sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel konvensional yang menggunakan pompa injeksi mekanis. Bus pump itu untuk mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar setiap silinder. Nah, kalau sistem diesel bus pump ini termasuk sistem bus pump ini termasuk sistem bahan bakar diesel yang masih konvensional atau mekanis. Di sistem ini bahan bakar dari tangki dipompa oleh pompa injeksi yang disebut bus pump. Pompa ini berfungsi buat mengatur tekanan, jumlah, dan waktu penyemprotan bahan bakar ke tiap silinder mesin. Jadi belum dikontrol komputer kayak sistem common rail, tapi pakai mekanismenya itu meskipun sistemnya itu sederhana, bus pump itu terkenal kuat, tahan lama, dan banyak dipakai di kendaraan diesel lama atau mesin industri. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja ya. Cara kerjanya itu yang pertama, ada bahan bakar dihisap oleh feed pump. Yang kedua itu ada disaring di valve filter. Selanjutnya itu bus pump menekan bahan bakar, dan seterusnya dan selanjutnya itu pompa injeksi mengatur waktu dan jumlah bahan bakar, dan selanjutnya itu bahan bakar disalurkan ke tiap injektor, dan yang terakhir itu injektor itu menyemprotkan bahan bakar sesuai urutan silinder. Nah, cara kerja sistem diesel bus pump itu masih pakai sistem mekanis. Awalnya tuh bahan bakar dari tangki dihisap oleh feed pump dan disaring biar bersih. Setelah itu pompa gas itu bakal menekan bahan bakar sampai tekanan tinggi. Nah, pompa ini juga yang ngatur waktu dan banyak bahan bakar yang dikirim ke tiap injektor sesuai urutan silinder mesin. Begitu bahan bakar sampai di injektor, langsung disemprot ke ruang bakar dan bercampur dengan udara bertekanan tinggi dari langkah kompresi piston. Pembakarannya menghasilkan tenaga yang menggerakkan mesin. Selanjutnya itu kita bahas komponen utamanya. Komponen utamanya itu ada tangki bahan bakar, valve pump, selanjutnya fuel filter,
injection pump, high pressure full line, injector, sama return line. Komponen utama ini sistem biasa itu bus pump semuanya bekerja secara mekanis ya, tanpa kontrol elektronik. Bahan bakar disimpan di tangki lalu dihisap oleh feed pump dan disaring di filter biar bersih. Setelah itu pompa injeksi bos itu berperan penting buat ngatur tekanan dan waktu penyemprotan bahan bakar ke tiap silinder. Bahan bakar bertekanan tinggi dikirim lewat pipa tekanan tinggi menuju injektor yang kemudian menyemprotin bahan bakar langsung ke ruang bakar. Sebagian bahan bakar yang nggak terpakai bakal balik lagi ke tangki lewat saluran balik atau return line. Selanjutnya kita bakal bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya itu ada desain sederhana dan kuat. Nah, kelebihannya desain sederhana dan kuat. Nah, terus ada tahan lama dan jarang rusak. Terus mudah diperbaiki tanpa alat khusus, dan yang terakhir itu biaya perawatan relatif murah. Nah, kekurangannya itu pengaturan bahan bakar masih mekanis ya, kurang presisi, dan selanjutnya itu pembakaran kurang sempurna dibanding sistem common rail, karena kan sistem common rail itu udah pakai sensor ya, nggak kayak jadi bakar itu kurang sempurna lah. Terus terakhir itu emisi gas buang lebih tinggi. Di sini saya mencantumkan juga contoh soal perhitungannya, penjelasannya, dan juga ini mendapatkan hasil. Nah, lalu di sini tuh kita bisa lihat ya gimana sistem penyaluran bahan bakar tuh harus bisa nyuplai bensin sesuai kebutuhan daya mesin dari daya 60 kW dan BSFC-nya itu 0,25 kg per kWh. Kita hitung aliran masanya sekitar 0,00417 kg per detik, atau kalau dikonversi jadi volume sekitar 0,00563 liter per detik. Nilai ini nunjukin seberapa cepat injektor harus menyemprotkan bahan bakar biar pembakaran di ruang bakar tetap optimal. Baik, segitu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Diana Sandra dan NIP M24 1497 Teknik pertanyaan 2024 dari kelas TEP C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengemasan dan sistem pendinginan dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem pengemasan. Yang pertama itu dari pengertian sistem pengemasan. Sistem pengemasan itu adalah sistem yang berfungsi untuk menyebarkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar antar komponen berkurang dan umur mesin jadi lebih awet. Jadi sistem pengemasan itu tugasnya ngasih oli ke semua bagian mesin yang gesekannya tinggi, kayak piston sama pulse and coil. Tujuannya biar gesekan nggak bikin komponen cepat aus, mesin tetap dingin dan performanya stabil. Selanjutnya itu ada komponen utama. Komponen utamanya itu ada bak oli, pompa oli, saringan oli, katup pengantar tekanan, saluran oli, pendingin oli, dan juga penunjuk tekanan oli. Jadi, sistem pengemasan itu punya beberapa bagian penting. Pertama itu bak oli buat menyimpan oli di bagian bawah mesin. Dan yang kedua itu pompa oli yang tugasnya mengirim oli ke seluruh bagian mesin. Dan yang selanjutnya itu sebelum oli nyebar dia lewat filter dulu biar kotorannya saring. Terus ada katup pengatur tekanan buat jaga tekanan oli biar nggak berlebihan. Oli ngalir lewat saluran oli.
menuju bagian-bagian mesin kayak poros engkol dan piston. Kadang juga dilewatin ke pendinginan oli supaya suhunya nggak terlalu panas. Yang terakhir itu adalah penunjuk tekanan oli di dashboard buat tahu apakah sistem pemanasan masih normal atau enggak. Selanjutnya ada langkah kerja. Nah, langkah-langkah kerja itu adalah oli disimpan di bak oli. Terus pompa olinya menyedot dari bak oli. Dan selanjutnya itu oli dialirkan melewati saringan oli untuk dibersihkan dari kotoran. Dan yang keempat, oli yang bersih masuk ke saluran oli menuju komponen mesin yang bergerak. Selanjutnya, oli mengemasi dan mendinginkan bagian-bagian mesin seperti poros engkol, piston, dan camshaft. Yang terakhir itu setelah mengemasi, oli kembali turun ke bak oli dan proses berulang terus selama mesin hidup. Jadi cara kerja sistem pemanasan itu dimulai dari oli yang disimpan di bak oli. Waktu mesin nyala, pompa oli langsung nyedot oli dari bak dan ngirim ke saringan oli buat dibersihin dari kotoran. Setelah bersih, oli dialirin lewat saluran oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak kayak piston dan poros engkol biar gesekannya halus dan suhunya nggak panas. Nah, setelah itu oli yang udah dipakai balik lagi ke bak oli dan siap disirkulasikan lagi. Jadi selama mesin hidup proses ini muter terus. Ini contoh perhitungan dan ini rumusnya. Jadi rumus ini dipakai buat ngitung seberapa cepat oli ngalir di sistem pemanasan mesin. Debit itu kan volume oli ya yang lewat tiap detik, sedangkan luas pipa itu jadi jalurnya. Kalau kita bagi debit sama luas pipa, ketemu dah tuh kecepatan olinya. Dari hasil hitungannya itu kan ini ada 0,17 meter per detik ya. Artinya itu oli ngalir dari kecepatan yang cukup buat melumasi komponen mesin secara merata, tapi nggak terlalu deras, biar tekanan dan gesekan tetap stabil. Selanjutnya kita bahas di sistem pendinginan. Mengenai sistem pendinginan itu, sistem pendinginan adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil dengan cara membuang panas berlebih dan dihasilkan saat proses pembakaran berlangsung. Jadi sistem pendingin itu tugasnya mengurangi suhu panas yang munculnya dari hasil pembakaran dalam mesin. Kalau nggak ada pendinginan, mesin bisa cepat panas atau overheat dan itu bisa bikin komponen rusak. Intinya sistem pendingin ini bantu mesin tetap di suhu kerja yang ideal biar performanya stabil dan umur mesinnya lebih lama. Selanjutnya kita bahas mengapa sistem pendinginan penting. Sistem pendinginan itu penting karena mesin hasil pembakaran itu ngeluarin panas yang sangat tinggi. Kalau panasnya nggak dikontrol bisa bikin overheating dan akibatnya komponen seperti piston, silinder, sama kepala silinder bisa aus, macet atau bahkan melengkung. Selain itu sistem pendinginan itu juga bikin suhu mesin tetap stabil, jadi pembakaran bisa langsung sempurna dan efisien. Kalau suhu terlalu dingin, pembakaran juga nggak maksimal. Jadi bisa dibilang tuh sistem pendingin itu yang menjaga kesehatan mesin biar awet, irit, bahan bakar dan tetap bertenaga. Komponen utama dari sistem pendingin itu terdiri dari radiator. Radiator itu fungsinya sebagai tempat pelepasan panas dari cairan pendingin yang bersirkulasi. Terus pompa air itu fungsinya untuk mengalirkan cairan pendingin ke seluruh sistem, mulai dari blok mesin hingga kembali ke radiator. Selanjutnya ada kipas pendingin. Kipas pendingin itu membantu mempercepat proses pendinginan di radiator dengan mengembuskan udara melewati sirip-sirip radiator. Terus ada termostat yang berfungsi sebagai katup otomatis yang membuka dan menutup aliran air pendingin sesuai suhu mesin. Dan yang kelima itu cairan pendingin.
Coolant itu adalah fluid yang menyerap panas dari mesin lalu membawanya ke radiator. Terus selang dan jalur pendingin. Fungsinya menyalurkan cairan pendingin antar komponen. Dan yang terakhir itu tutupan radiator. Tutupan radiator itu dilengkapi katup tekanan yang menjaga tekanan dalam sistem tetap stabil. Fungsinya itu untuk mencegah cairan mendidih terlalu cepat dan menjaga agar sistem tetap tertutup rapat tanpa kebocoran. Ya, kita bahas bagaimana sih cara kerja sistem pendingin tuh. Sistem pendingin itu bekerja mengalirkan cairan pendingin coolant ke seluruh bagian mesin untuk menyerap panas hasil pembakaran. Saat mesin hidup, pompa air mulai memutar coolant dari blok silinder menuju radiator melalui selang-selang pendingin. Di radiator, panas dari coolant dilepaskan ke udara melalui sirip-sirip radiator yang dibantu oleh kipas pendingin. Setelah suhunya turun, coolant kembali dialirkan ke mesin untuk menyerap panas lagi. Selama proses ini, termostat itu berperan mengatur aliran coolant tetap menutup saat mesinnya itu masih dingin agar cepat panas, dan terbuka saat suhunya itu udah tinggi supaya pendinginnya bisa maksimal. Tutup radiator itu menjaga tekanan sistem agar coolant tidak cepat mendidih. Sedangkan tuh coolant reservoir itu menampung kelebihan cairan jika pembuangan akibat panas itu berlebih. Terus siklus ini berlangsung terus menerus selama mesinnya itu hidup, menjaga suhu mesin tetap stabil agar tidak overheat dan kinerja mesin tetap optimal. Nanti itu kita bahas ada jenis-jenis sistem pendingin. Sistem pendingin udara itu menggunakan hembusan udara langsung untuk mendinginkan mesin. Dan selanjutnya itu ada sistem pendingin air. Sistem ini itu menggunakan cairan pendingin coolant yang disirkulasikan melalui saluran di blok mesin. Selanjutnya itu ada sistem pendingin campuran. Sistem pendingin campuran itu selain udara atau air, sistem ini juga dimanfaatkan oleh mesin sebagai media tambahan untuk membantu pembuangan mesin. Selanjutnya ada peralatan sistem pendingin. Peralatan itu ada periksa level cairan pendinginan coolant. Itu kita harus memastikan jumlah coolant di reservoir itu cukup. Karena kalau kurang itu ditambahkan, tapi harus sesuai rekomendasi pabrikan gitu. Jangan cuma pakai air biasa karena bisa bikin karat di sistem pendinginnya. Yang kedua itu cek kondisi radiator dan selangnya. Radiatornya tidak bocor atau tersumbat ya, pastikan itu dan selang pendingin itu tidak retak atau bekas. Dan kita ada perhatikan kinerja pendingin itu pastikan itu kipas radiator diputar dengan normal, terutama saat suhu mesin naik. Kalau kipas mati, suhu bisa cepat melonjak dan bisa bikin overheat gitu. Terus yang keempat itu selalu cek termostat dan tutup radiator. Termostat itu harus bisa membuka dan menutup pada suhu yang tepat, sedangkan tutup radiator itu harus mampu menahan tekanan agar coolant tidak cepat mendidih atau bocor. Dan yang terakhir itu lakukan penggantian coolant secara berkala. Biasanya itu setiap 20.000 sampai 40.000 km, tergantung rekomendasi pabrikan sih. Terus coolant lama bisa mengandung kerak dan kotoran yang menghambat pendinginan mesin. Selain itu, masalah yang sering terjadi itu ada yang pertama kebocoran pada sistem pendingin, dan yang kedua itu termostat yang macet, dan yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada pompa air yang rusak. Yang keempat itu radiator kotor atau tersumbat. Dan yang kelima itu tutup radiatornya itu rusak. Itu yang masalah yang sering terjadi. Dan ini contoh berikutnya, ini reducent. Jadi kalau di sistem pendinginan itu kan fungsinya dipakai buat
tahu berapa besar panas yang diserap air radiator dari mesin. Jadi makin besar debit air atau beda suhu masuk keluar, makin banyak panas yang bisa diserap. Dari perhitungannya itu hasilnya itu 12,54 kilowatt. Artinya itu air radiator mampu menyerap panas sebesar itu tiap detik buat jaga suhu mesin biar nggak overheat. Kalau pendinginan ini nggak efisien ya mesin bisa cepat panas dan performanya turun. Oke, selesai juga materi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nggak ada salah saat penyampaian, saya juga minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wilan Sanilah dari Teknik Pertanian 2024 kelas Tek C dengan NPM 24 14 57 10. Di sini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Oke, kita langsung aja ke materinya. Sistem kelistrikan itu adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, mengatur, dan menyalurkan arus listrik guna menunjang kerja berbagai sistem pada kendaraan bermotor. Jadi sistem kelistrikan itu kayak sumber tenaga buat semua bagian yang butuh listrik di kendaraan, mulai dari starter, lampu, sampai sistem pengapian biar mesin bisa hidup. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama. Komponen utamanya itu ada komponen utama dari sistem kelistrikan itu ada 8, yaitu baterai, alternator, starter motor, regulator tegangan, kabel dan konektor, sekring, saklar, kunci kontak. Oh iya, satu lagi, saya lupa, ECU dan beban listrik yang saling terhubung untuk menghasilkan dan menyalurkan arus listrik. Oke. Nah, ya. Jadi aki itu sumber awal listrik. Alternator tugasnya ngisi ulang aki waktu mesin hidup. Terus regulator itu yang jaga tegangan biar stabil, kabel dan sekring buat nyalur sekaligus ngamanin arus, dan terakhir itu harus itu dipakai seperbeban kayak lampu klakson, sama sistem pengapian. Sekarang itu kita bahas langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu menyalakan mesin. Nah, langkah pertama itu waktu kita nyalain mesin, aki ngirim arus ke starter. Terus starter bantu muter mesin biar hidup. Dan yang kedua itu pengisian ulang baterai. Setelah mesin hidup, gantian alternator yang kerja, dia hasil listrik dan putaran mesin buat isi ulang aki. Dan yang terakhir itu distribusi listrik ke komponen itu. Listriknya itu dibagi ke semua komponen kendaraan kayak lampu, sistem pengapian, sama ECU. Semua arusnya itu diatur regulator dan dilindungi sekring biar aman. Selanjutnya itu fungsi-fungsi dari sistem kelistrikan. Fungsinya ada menghidupkan mesin, menghasilkan dan menyimpan energi listrik, menyalurkan listrik ke semua komponen, mengatur dan menstabilkan tegangan, dan yang kelima itu melindungi komponen dari arus berlebih. Yang pertama itu menghidupkan mesin. Fungsinya yang pertama buat menghidupkan mesin itu aki ngasih arus ke starter biar poros engkol bisa
muter waktu pertama kali kita start kendaraannya. Dan maksud dari menghasilkan dan menyimpan energi listrik itu setelah mesin nyala, alternatif jadi sumber listrik utama. Dia ngasih aki lagi dan kasih daya buat semua sistem yang butuh listrik. Dan yang ketiga itu menyalurkan listrik ke semua komponen itu. Nah, arus listrik ini dialirin lewat kabel ke semua bagian kendaraan yang butuh listrik, kayak lampu, klakson, sama sistem pengapian. Dan yang keempat itu kan mengatur dan menstabilkan tegangan. Regulator itu kayak mengatur arus, dia jaga tegangan biar nggak terlalu tinggi atau rendah biar komponen tetap alur. Yang terakhir, melindungi komponen dari arus berlebih, cycling dan saklar. Cycling jadi pengaman sistem kelistrikan. Kalau ada arus berlebih, dia putus duluan. Saklar itu kayak tombol on off buat ngatur arusnya. Jadi sistem kelistrikan itu berfungsi untuk menggerakkan mesin, menghasilkan dan menyimpan energi listrik, menyalurkan arus ke komponen, menstabilkan tegangan, serta melindungi sistem dari arus berlebih. Nah, bagaimana cara perawatannya? Oke, jadi untuk perawatan itu sistem kelistrikan yang paling penting itu kita harus rutin ngecek kondisi aki. Pastiin air aki itu masih cukup dan terminalnya nggak berkarat. Terus periksa kabel-kabel dan konektor. Jangan sampai ada yang kendor, lecet, atau terkelupas karena bisa bikin korsleting. Bagian second juga perlu dicek secara berkala. Biar kalau ada yang putus, biar langsung diganti. Lalu alternator dan regulator harus dipastikan masih bisa ngisi aki dengan normal. Biasanya dicek dari tegangan outputnya. Terakhir itu hindari mencuci bagian kelistrikan air bertegangan tinggi karena bisa bikin hubungan pendek atau kerusakan di issue. Nah gitulah, ini yaitu perhitungannya dan ini rumusnya. Jadi di sistem kelistrikan itu kendaraan memakai hukum Ohm kan buat menghitung hubungan antara tegangan P, arus itu pakai I dan hambatan itu R. Rumusnya simpel banget yaitu V sama dengan 1 kali R. Nah, misalnya di contoh nih, kita punya lampu modul 12 volt dengan hambatan 6 ohm. Kalau kita masukin ke rumus, berarti arusnya bisa kita itu pakai 1 V bagi R, hasilnya 2 ampere. Artinya tuh arus sebesar 2 ampere itu yang ngalir ke lampu supaya bisa nyala normal. Dari sini bisa kita pahami juga kalau hambatannya makin besar, arus yang ngalir makin kecil. Jadi harus seimbang biar nggak bikin lampu cepat rusak atau sistem kerusakan jadi overhead. Intinya itu hukum ini dasar hukum buat kita paham gimana listrik di kendaraan bekerja, terutama waktu pengecekan komponen kayak lampu, aki atau sistem pengisian. Jadi di sini kita punya contoh perhitungan ini enggak aja. Dah. Oke. Slide terakhir yaitu ucapan terima kasih karena udah banyak yang mau mendengar semua penjelasan saya. Apapun yang saya berikan tadi, jika ada yang salah saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulana Sumaila dari tab C, teknik pertanian angkatan 2024 dengan NPM 2414071066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi, yaitu dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Langsung aja kita ke pengertiannya. Sistem transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengubah tenaga dari mesin ke roda penggerak agar kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan dan torsi yang sesuai dengan kebutuhan. Oke.
Sistem transmisi itu merupakan salah satu bagian paling penting dalam kendaraan. Fungsinya adalah untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan mesin ke roda penggerak supaya kendaraan bisa bergerak. Selain itu, transmisi juga mengatur besar kecilnya torsi dan kecepatan putaran roda. Jadi, ketika kendaraan butuh tenaga besar, misalnya saat menanjak, transmisi bisa menyalurkan tenaga lebih besar. Tapi, kalau kendaraan melaju di jalan datar atau kecepatan tinggi, transmisi akan menurunkan torsi dan meningkatkan kecepatan. Sistem ini bekerja dengan cara mengubah perbandingan gigi yang sesuai posisi tuas transmisi yang digunakan pengemudi. Dengan kata lain, transmisi ini yang menentukan bagaimana tenaga dari mesin disesuaikan agar kendaraan tetap efisien dan nyaman dikendarai. Oke, selanjutnya yaitu tentang transmisi manual. Transmisi manual adalah sistem pemindah tenaga yang menggunakan kopling dengan pemindahan gigi secara manual oleh pengemudi untuk mengatur kecepatan serta torsi. Jadi, transmisi manual itu merupakan jenis transmisi yang pengoperasiannya dilakukan langsung oleh pengemudi. Sistem ini menggunakan kopling dan tuas perpindahan gigi untuk mengatur tenaga dari mesin diteruskan ke roda penggerak. Cara kerjanya saat pengemudi menginjak pada kopling, hubungan antara mesin dan transmisi akan terputus. Lalu kemudian pengemudi bisa memindahkan tuas ke posisi gigi yang diinginkan, misal dari gigi 1 ke gigi kedua. Setelah kopling dilepas, tenaga mesin kembali tersambung dan diteruskan ke roda. Transmisi manual ini biasanya digunakan pada kendaraan yang membutuhkan kontrol penuh terhadap tenaga dan kecepatan, seperti mobil off-road, truk, atau kendaraan niaga. Keunggulannya, pengemudi bisa menyesuaikan pilihan gigi sesuai kondisi jalur dan kebutuhan tenaga. Tapi kekurangannya ya agak capek karena harus sering oper gigi dan injak kopling, terutama di jalan macet. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja dari transmisi manual, yaitu ada pemutusan tenaga dari mesin dengan pedal kopling, pemindahan gigi sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi, dan yang ketiga itu penyaluran kembali tenaga ke roda penggerak. Oke, berarti kan cara kerja transmisi manual itu sebenarnya cukup sederhana, tapi penting untuk dipahami. Yang pertama, pemutusan tenaga dari mesin. Saat pengemudi menekan pedal kopling, hubungan antara mesin dan transmisi terputus. Tujuannya supaya tenaga mesin tidak langsung tersalur ke roda, sehingga gigi bisa dipindahkan tanpa merusak komponen transmisi. Yang kedua, pemindahan gigi sesuai kebutuhan. Pengemudi menggerakkan tuas transmisi untuk memilih perbandingan gigi yang diinginkan. Gigi rendah seperti gigi 1 digunakan untuk menanjak atau start awal karena butuh torsi besar, sedangkan gigi tinggi yang kecepatannya tinggi di jalan datar. Yang ketiga, penyaluran kembali tenaga ke roda penggerak. Setelah gigi berpindah dan pedal kopling dilepas, perlahan tenaga mesin kembali diteruskan ke roda melalui poros transmisi, diferensial, lalu akhirnya ke roda kendaraan. Dari situ kendaraan bisa bergerak dengan kecepatan sesuai yang dipilih. Oke, selanjutnya itu yaitu komponen dari sistem transmisi itu ada kopling, poros utama, poros input, poros gigi bebas, gigi transmisi, tuas dan garpu, dan juga rumah transmisi. Yaitu komponen utama pada sistem transmisi manual terdiri dari beberapa bagian penting yang saling bekerja untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Yang pertama ada kopling, fungsinya untuk memutus dan menyambungkan tenaga mesin ke sistem transmisi saat pengemudi menginjak pedal kopling. Pada kedua poros input atau input shaft, yaitu poros yang menerima tenaga langsung dari mesin. Poros ini berputar bersamaan dengan poros engkol ketika mesin hidup. Yang ketiga, poros gigi besar. Poros gigi bebas atau counter shaft. Poros ini meneruskan tenaga dari poros input ke gigi-gigi transmisi sesuai perbandingan yang dipilih. Yang keempat, poros utama, main shaft.
Di sini tenaga dari transmisi akhirnya diteruskan ke poros propeller atau diferensial menuju roda penggerak. Nah, itu ada gigi transmisi, yaitu komponen yang menentukan perbandingan putaran antara mesin dan roda. Gigi-gigi ini dipilih lewat tuas transmisi sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi. Lalu ada tuas dengan pemindahan gigi, yaitu ini untuk menggeserkan gigi transmisi agar posisi gigi berubah saat pengemudi memindahkan tuas. Terakhir ada rumput transmisi yang menjadi tempat seluruh komponen transmisi dipasang dan dilumasi oleh oli agar gesekan tidak berlebihan. Semua komponen ini bekerja secara beruntun supaya tenaga dari mesin bisa disalurkan dengan efisien dan kendaraan bisa berjalan dengan kecepatan yang diinginkan. Oke, sebentar, kita ada bunyi. Nah, oke, kita lanjut ya. Lanjut ke sini. Nah, kelebihan dan kekurangan dari transmisi ini yaitu yang pertama, akselerasi lebih responsif. Konsumsi bahan bakar lebih irit. Ini yang kedua ya. Yang ketiga itu biaya perawatan lebih murah. Yang keempatnya itu komponen lebih awet dan sederhana. Dan kekurangannya itu pengoperasiannya lebih rumit. Dan yang kedua, pengemudi cepat lelah di jalan macet. Yang ketiga, perpindahan gigi tidak selalu transmisi otomatis. Oke, transmisi matic ya. Belum. Saya mau jelaskan sebelumnya tuh kalau dari keunggulannya transmisi manual tuh punya beberapa hal yang jadi alasan kenapa sistem ini masih banyak digunakan sampai sekarang. Yang pertama tuh akselerasinya itu lebih responsif ya, karena pengemudi bisa langsung mengatur pemindahan gigi sesuai kondisi jalan dan kebutuhan tenaga. Ini cocok banget buat kendaraan yang butuh tenaga besar seperti truk atau mobil off-road. Yang kedua itu lebih irit bahan bakar, karena belum saya lebih irit bahan bakar karena sistem manual tidak ada kehilangan tenaga di konverter torsi seperti pada transmisi otomatis. Jadi tenaga mesin bisa tersalurkan langsung ke roda. Yang ketiga, biaya perawatan lebih murah karena komponennya sederhana dan jarang ada kerusakan yang rumit. Selain itu, umur komponen lebih awet karena tidak banyak komponen elektronik di dalamnya. Tapi sistem ini juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama itu pengoperasiannya lebih rumit karena pengemudi harus menekan kopling dan memindahkan gigi secara manual. Dan yang kedua itu bisa bikin cepat lelah, terutama di kondisi jalan macet. Karena harus sering injak kopling dan ubah posisi gigi. Dan yang ketiga itu perpindahan giginya tidak selalu transmisi otomatis. Jadi butuh keterampilan yang bimbing yang pas supaya perpindahan gigi terasa halus. Ya, tuh. Lanjut ke transmisi matic. Transmisi matic yaitu sistem transmisi yang memindah tenaga secara otomatis mengubah perbandingan gigi sesuai kecepatan dan beban mesin tanpa perlu pengemudi mengoperasikan kopling secara manual. Nah, kalau dari saya ya, transmisi manual tadi semua pemilihan gigi dilakukan oleh pengemudi. Maka pada transmisi matic atau otomatis sistem bekerja ini sendiri tanpa harus menekan kopling atau memindahkan gigi secara manual. Sistem ini menggunakan torsi konverter dan mekanisme hidrolik atau serta juga elektronik untuk menyesuaikan perbandingan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan, beban mesin dan posisi pedal gas. Jadi saat kendaraan mulai jalan, sistem akan memilih gigi rendah untuk menghasilkan torsi besar, lalu secara bertahap akan berpindah ke gigi yang lebih tinggi. Sering bertambahnya kecepatan, semua terjadi secara otomatis tanpa campur tangan pengemudi. Keunggulan itu sistem ini membuat pengendara itu lebih nyaman dan praktis, terutama di jalan macet karena pengemudi nggak perlu repot injak kopling atau ubah posisi gigi.
Transmisi otomatis ini banyak digunakan pada mobil-mobil modern dan juga motor matic seperti Honda Beat atau Yamaha Mio yang pasti sistem CVT yaitu bentuk transmisi otomatis khusus untuk kendaraan roda 2. Yaitu cara kerjanya. Cara kerja dari sistem transmisinya itu yang pertama itu torsi converter bekerja menyalurkan tenaga mesin ke transmisi. Yang kedua itu tekanan hidrolik mengatur pemindahan gigi secara otomatis. Dan yang ketiga itu planetary gear set mengubah rasio gigi sesuai kecepatan dan beban mesin. Jadi pada transmisi matic cara kerjanya itu secara otomatis tanpa perlu kita memindahkan gigi. Pertama itu torsi converter berfungsi sebagai pengganti kopling dan pada transmisi manual. Komponen ini menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi menggunakan fluida, jadi tenaga bisa mengalir arus tanpa hentakan. Kedua, dalam sistemnya itu ada tekanan hidrolik yang dikendalikan oleh pompa oli transmisi. Tekanan ini yang akan mengatur kapan gigi harus berpindah tergantung dari kecepatan kendaraan dan beban mesin. Ketiga, planetary gear shift bekerja untuk mengubah perbandingan gigi sesuai kebutuhan. Kalau kendaraan butuh tenaga besar misalnya saat nanjak, sistem akan otomatis memilih gigi rendah. Tapi kalau kendaraan sudah melaju cepat, dia akan otomatis supaya lebih irit bahan bakar. Nah, semua posisi dikontrol oleh katup hidrolik. Atau pada mobil modern sudah pakai transmisi kontrol modul yang dikontrol secara elektronik. Komponen utama dari sistem ini yaitu ada torsi converter, planetary gear set, pompa oil, katup dan hidrolik, pita dan kopling, governor dan modulator, apalagi transmission control modul. Jadi transmisi matic itu punya beberapa komponen utama yang bekerja secara otomatis tanpa kita ubah-ubah seperti transmisi manual. Yang pertama itu ada torsi converter, ini fungsinya menggantikan kopling. Komponen ini menyalurkan tenaga mesin ke transmisi menggunakan fluida sehingga pemindahan tenaga terasa halus dan tanpa hentakan. Kedua, planetary gear set itu yang berperan untuk mengatur rasio gigi. Mekanismenya rumit, tapi intinya sistem ini itu menentukan apakah mobil sedang gigi rendah atau tinggi. Ketika pompa di oli berfungsi menyalurkan tekanan fluida ke seluruh sistem agar proses pemindahan gigi bisa terjadi. Keempat itu katup hidrolik atau sering disebut valve body, fungsi mengatur aliran ke oil ke kopling dan pita sesuai kebutuhan kecepatan kendaraan. Kelima itu kopling dan pita sah. Kopling dan pita. Band dan clutch ini bekerja untuk mengunci atau menahan gear tertentu supaya perubahan rasio gigi bisa terjadi. Karena keenam governor dan modulator tekanan bagian ini membaca kecepatan kendaraan dan beban mesin untuk menentukan waktu permindahan gigi. Dan terakhir itu TCM, Transmission Control Module. Pada kendaraan modern, bagian ini berupa kerja transmisi secara otomatis dan efisien. Kelebihan dan kekurangannya itu kita bahas ya setelah ini, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pertama, perpindahan gigi otomatis dan halus. Nyaman digunakan di jalan macet, tidak cepat membuat pengemudi lelah, cocok untuk pemula. Lalu yang kekurangannya itu konstruksi bahan bakar lebih boros, biaya perawatan dan perbaikan lebih mahal, akselerasi sedikit lebih lambat dan dari manual, tidak bisa dikendalikan penuh oleh pengemudi. Jadi itu transmisi matic itu punya beberapa kebutuhan dan kekurangan dibandingkan transmisi manual. Kelebihan dulu yang paling penting itu karena perpindahan gigi dilakukan otomatis oleh sistem. Kita tinggal injak pas gas dan rem aja, tanpa perlu repot kopling. Makanya transmisi ini cocok banget dipakai di jalan macet
atau untuk pemula yang baru belajar nyetir. Selain itu, perpindahan giginya jauh lebih halus, jadi getaran dan hentakan saat kendaraan melaju hampir nggak kerasa. Tapi di sisi lain, transmisi ini juga punya kurangan. Yang pertama itu lebih boros bahan bakar. Karena tenaga mesin sebagian digunakan untuk menggerakkan sistem hidrolik dan torsi konverter, dan lalu biaya perawatan dan perbaikan juga cenderung lebih mahal karena komponennya kompleks dan sensitif terhadap oli transmisi sistem itu. Akselerasinya itu sedikit lebih lambat dibanding transmisi manual karena responnya tergantung pada tekanan oli, bukan langsung dari pengemudi. Dan terakhir, pengemudi tidak punya kontrol penuh terhadap permintaan gigi karena semua diatur oleh mesin. Baik, sudah. Ya, benar. Nah, ini contoh perhitungannya, yaitu ini. Sebentar. Jadi di contoh perhitungan dasar sistem transmisi itu khususnya buat transmisi manual. Misalnya kendaraan rasio gigi transmisi di gigi 1 sebesar 3,5 banding 1, rasio final drive-nya 4,1 banding 1, dan putaran mesin 3000 rpm, ban yang dipakai diameternya 0,6 meter. Nah, dari data ini kita bisa cari tahu berapa kecepatan kendaraan pada gigi. Caranya kita kali dulu rasio gigi transmisi sama rasio final drive buat dapat rasio total hasilnya 14,35. Artinya poros output cuma berputar satu kali, tiap mesin berputar 14,35 kali. Nah, lalu kita keliling ban dengan rumusnya itu kali diameter ban, hasilnya sekitar 1,884 meter, 4 km ya. Setelah itu tinggal kita masukin ke rumus kecepatan kendaraan dan akhirnya dapat sekitar 23,6 km per jam. Dari sini bisa kita pahami kalau semakin besar rasio gigi, kecepatan kendaraan makin kecil. Tapi terusnya makin besar itu kenapa gigi satu cocok dipakai buat start untuk nancap. Oke, situ dulu. Saya tutup ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi